Oke, ya. Jadi yang pertama ya harus sesuai dengan keilmuan yang relevan. Ya. Oke ya. Nah, yang berikutnya apa? Ya, saudara memahami metodologi. Ya. Saudara memahami metodologi. Gimana tulisannya? Gimana? Oke ya, metodologi ya. Nah, nih. Jadi ini sudah diajarkan di mata kuliah Metopen ya. Metopen kuantitatif ya. Dan kualitatif. Jadi saudara buka lagi coba catatan-catatannya ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi kunci suksesnya? Yang terakhir dikerjakan. Ya. Dikerjakan ya. Jadi jangan dipikirkan terus ya. Oh, oke. Oh ya, maaf saya lupa ya. Sebelum dikerjakan ya, saudara punya kemampuan ya. Apalagi kemampuan ya tutur tulis ya. Nah, ini karena banyak ditemukan skripsi-skripsi mahasiswa itu banyak yang copy paste ya. Apa risikonya ya? Nah, risikonya ya ketika dicek Turnitin ya, cek plagiarismenya itu besar ya. Ada yang 80% ya. Nah, ini nggak ngerjakan 80% tuh cari skripsi di internet tinggal di copy paste gitu ya. Nah, jadi saran saya ditutur tulis. Di saran saya ya. Ditutur tulis ini coba belajar ya, belajar membuat kalimat. Kalimatnya kalimat sederhana saja ya. Kalimat sederhana yang terdiri dari ya subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi hindari ya, membuat kalimat bertingkat. Hindari membuat kalimat bertingkat ya. Jadi satu kalimat bertingkat itu maksudnya bagaimana ya? Jadi satu kalimat ya. Satu kalimat banyak koma ya. Banyak koma. Ya. Nah, satu kalimat banyak koma ya. Sehingga satu paragraf itu ya. Satu paragraf itu apa namanya? Hanya satu kalimat ya dengan koma gitu ya. Nah, kemudian ya coba belajar ya menyusun ya kalimat ya kalimat menjadi suatu paragraf ya menjadi suatu paragraf ya. Nah, menyusun paragraf kan sebetulnya itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 SMP ya sampai kelas 3 SMA kan diajari ya. Bagaimana ya saudara misalkan membuat paragraf dengan suatu metode deduktif misalkan. Ya, jadi susunan paragraf itu biasanya diawali ya diawali dari ya, kalimat ya ide utama ya.
diawali kalimat ide utama, ya. Nah, kemudian ya diikuti dengan kalimat penjelas. Ya. Kalimat penjelas ide utama. Ya. Nah, kemudian ya kalau bisa ya diikuti kalimat bukti ya. Bukti-bukti ya. Bukti-bukti ya ide utama. Nah, ini ya coba ya. Jadi skripsi itu dibuat tutur tulis sendiri ya, dibuat tutur tulis sendiri. Ya. Nah, saya kira ini ya, apa namanya, beberapa kunci sukses ya, beberapa kunci sukses ya saudara dapat menyelesaikan skripsi dengan baik ya. Nah, ini yang terakhir juga penting ini ya, dikerjakan. Jadi itu harus dikerjakan ya. Jadi sehebat apapun ide penulisan ya itu tak ada artinya ya kalau tidak dikerjakan ya. Karena salah satu jargon juga ya bahwa skripsi yang baik itu ada skripsi yang selesai. Ya, jadi skripsi yang baik ya, skripsi yang baik. Halo? Ada apa ini? Oke. Skripsi yang baik ya itu adalah skripsi yang selesai. Oke. Oke ya. Nah, ini pengantar saya pertama ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Ini sesi santai loh ya, nggak usah serius-serius. Halo? Ada yang disampaikan? Nggak ada? Sari Kurota bertanya tidak? Raffi? Ya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini yang disebutkan Pak Ratno tadi itu untuk keduanya, yang kualitatif, baik yang kualitatif sama kuantitatif Pak. Iya. Ya. Ya. Jadi saya kira ini relevan baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif ya. Jadi empat faktor ini kunci sukses ya saudara untuk mengerjakan skripsi. Ada lagi? Pak mau tanya Pak. Ya, siapa ini? Fauzia. Ya, Fauzia. Ya, bagus Mbak bertanya. Ini sesi santai loh ya. Nggak usah Pak, ya, silakan. Judul skripsinya harus ada kaitannya dengan akuntansi syariah. Kalau ya, Mbak Fauzia, iya ya. Jadi kalau penelitian tidak akuntansi syariah ya, itu berat pertanggungjawabannya ya. Berat pertanggungjawabannya ketika saudara melaksanakan proses ujian munaqosyah ya. Dan ketika saudara meneliti skripsi kok tidak akuntansi syariah ya, itu ditanyakan saudara selama 4 tahun ini belajar ilmu apa gitu ya. Pertama itu ya. Yang kedua sebetulnya akan merepotkan kita sendiri ya. Karena kita sudah belajar 4 tahun ya. Kok penelitian kita ya di luar akuntansi syariah gitu. Kan gimana ya? Ini terkait dengan keilmuan yang relevan. Itu Mbak Fauzia ya. baik Pak. Ya, jadi yang ujian nanti bukan pembimbing, bukan prodi ya, tapi saudara ya. Jadi sebaiknya relevan
seperti itu. Oke, ya. Yang lain? Halo? Yang lain? Saya mau nanya, Pak. Ya. Siapa? Dania, Pak. Oh ya, Dania. Ya. Silakan, Mbak. Ya, mau tanya, Pak. Kan tadi Pak Ratno bilang kalau skripsinya itu harus berlandaskan syariah. Nah, kalau judul yang diambil itu auditing atau perpajakan, itu tetap harus ada syariahnya kah? Atau gimana, Pak? Iya, betul ya. Jadi nanti bisa kita komen ya. Jadi ilmu-ilmu yang apa namanya terlalu konven banget ya, kita harus melakukan spiritualisasi ya istilahnya. Itu dari tingkatan unity of science yang paling rendah ya. Jadi kita harus melakukan spiritualisasi terhadap ilmu-ilmu konven. Dan saya kira setiap hal itu ada cantolannya di aspek syariahnya ya, ayat Al-Quran dan hadisnya. Itu yang paling rendah ya. Syukur-syukur kita dapat mengangkat ya suatu variabel ya yang syariah ya. Jadi sangat erat kaitannya, misalkan ya penyajian laporan keuangan itu harus jujur ya, jujur kan ada syariahnya ya. Misalkan itu pajak juga ya bisa dikaitkan dengan kesyariahan. Nah, maka ya ini nanti saya masuk di level berikutnya, bahwa dalam menulis skripsi itu ya apa namanya, literatur review-nya itu harus kuat ya. Jadi state of the art-nya. Maka kita harus mencari ya rujukan-rujukan dari artikel yang relevan. Jadi yang kita baca itu harus tema-tema akuntansi syariah. Ya. Jangan ambil dari jurnal-jurnal yang lain, itu akan semakin menjauhkan kita. Ya. Itu Mbak Dania. Jadi membaca rujukan itu penting ya, membaca rujukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ratno. Ya. Yang lain? Oke ya, sambil jalan ya. Nah, kita mulainya. Jadi sistematika penulisan ya. Biasanya sistematika penulisan itu begini ya. Maksudnya sistematika itu susunan ya, susunan. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan, khusus yang kuantitatif ya, yang kualitatif biasanya sampai 6 bab, tapi tidak jauh berbeda nanti ininya apa namanya isinya. Jadi pendahuluan ya, ada pendahuluan. Ya, pendahuluan. Ya. Kalau bab 2 nanti literatur review ya. Literatur review ya. Kemudian bab 3 itu metode penelitian ya. Kemudian bab 4 ya, itu hasil dan pembahasan ya. Pembahasan. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan syarat. Ya. Ya. Nanti kita akan bahas semua ya, tahapan demi tahapan ini. Nah, mungkin ya saudara ada yang bertanya ya, apa bedanya suatu penelitian kuantitatif ya, kuantitatif dengan kualitatif.
Oke, ya. Jadi kalau kuantitatif, ya, kuantitatif itu adalah suatu model penelitian, ya, yang berangkat dari falsafat deduktif. Deduktif, ya, hipotesis, ya. Deduktif hipotesis, ya. Maksudnya apa deduktif hipotesis itu? Ya, ya. Jadi membaca, ya, membaca masalah berdasarkan, ya, berdasarkan teori, ya, teori yang sudah ada. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa penelitian dengan metode kuantitatif, ya, ini bisa diartikan juga menguji teori. Ya. Nah. Ya. Jadi kalau saudara skripsinya itu, ya, menggunakan metode kuantitatif, itu harus ada teorinya. Harus ada teorinya. Nah, apa yang dimaksud dengan teori? Ya. Nah, nanti kita bahas di ini aja ya, di bab 2 ya. Di bab 2. Jadi ya, teori di sini adalah ada teori positif ya. Teori positif itu teori yang mapan ya. Yang mapan ya sudah disebut teori. Sudah disebut teori. Ya. Kalau saya contohkan misalkan ya. Contoh ya misalkan agensi teori ya. Ya. Contoh ya. Contoh agensi teori. Ya, ada juga misalkan ya theory of plan behavior. Ya. Nah ini contoh ya, misalkan ada lagi ya signaling ya, signaling teori. Jadi ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh teori. Nah dari mana saudara dapat penjelasan teori-teori ini ya? Ya dari penelitian terdahulu ya. Jadi dari review jurnal terdahulu itu teorinya apa yang digunakan ya. Jadi kuantitatif itu menguji teori-teori ini ya, apakah masih berlaku sekarang dengan konteks masalah yang saudara sajikan ya. Jadi bukan semata-mata skripsi yang ngolah angka itu kuantitatif, bukan. Skripsi kualitatif juga bisa ngolah angka. Jadi jangan salah kaprah ya. Nah berikutnya ya, saudara mungkin nanti ada juga yang menggunakan metode kualitatif. Kualitatif. Ya. Nah, ini adalah metode induktif. Jadi induktif itu maksudnya gimana ya? Kalau dulu pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi dari khusus ya, dari khusus ke umum. Nah, penelitian dengan metode kualitatif ya. Itu langkah awalnya ya tidak menggunakan teori ya. Jadi tidak menggunakan teori di awal ya untuk menjelaskan masalah.
Ya, jadi penelitian dengan metode kualitatif ya itu ya tidak ada hipotesis. Ya. Ya, bisa tidak ada hipotesis ya. Jadi ya kualitatif itu intinya gini ya. Jadi langkah awalnya ya ya datang saja ya, seorang peneliti itu datang ya mendeskripsikan suatu masalah, suatu fenomena ya. Nah, kesimpulannya di akhir ya. Jadi kesimpulannya di akhir. Oke, ya. Nah, mungkin pertanyaannya ya, bagus mana metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif ya. Semuanya sama-sama baik ya. Memang dalam berbagai literatur ya, ini sering berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik kuantitatif sama kualitatif ya. Tapi fakta membuktikan bahwa teori-teori besar ya itu dimunculkan dengan metode kualitatif ya. Karena metode kualitatif dapat lebih mendalam dan menggambarkan biasanya sesuatu yang lebih orisinal gitu ya. Sesuatu yang unik, yang orisinal itu hanya dapat tersentuh dengan metode kualitatif ya. Ya. Karena metode kuantitatif itu ya kedepannya memang sangat mengandalkan sekali suatu pengukuran yang dapat dikuantitatifkan. Fakta kehidupan ya bahwa tidak semua fenomena kehidupan itu dapat terukur secara kuantitatif. Ya. Apa coba yang tidak dapat diukur secara kuantitatif? Misalkan ya, saudara misalkan mau mengukur profitabilitas. Kan gampang ya. Kalau di akuntansi bisa menggunakan misalkan rasio ROA ya. ROE ya sebagai proksi dari profitabilitas. Dan ini ukurannya jelas ya. Ukurannya jelas berupa data rasio ya. Tapi misalkan gini ya, sesuatu fenomena ya yang agak sulit ya, agak disulit diukur. Apa misalkan? Ya, contohnya misalkan yang unik ya, misalkan masalah seni ya, budaya ya, rasa cinta misalkan ya. Itu susah diukur kuantitatif ya. Misalkan Dewi Nur ya, Dewi Nur kan cantik ya, pasare wireng pesek gitu ya, tapi kok lengket banget ya, ini kan sulit diempiriskan ya, sulit ya. Nah ya itu kualitatif yang dapat menjangkau hal-hal seperti itu. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Halo? Ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum. Oke, ya. Apa? Mengumpulkan tugas. Ya, coba cari ya. Metodologi apa? Ya. Ya. Oke. Ya. Oke ya. Belum ada yang tanya? Ya. Baik, apalagi yang bisa jelaskan ya. Jadi ini pengetahuan umum dulu ya. Baik ya. Nah, berikutnya ke pendahuluan. Oke.
Oke, oke, di pendahuluan ya. Nah, jadi apa yang harus disajikan di pendahuluan? Jadi saya banyak melihat karena sebetulnya pendahuluan ini suatu momentum ya, suatu momentum sebetulnya ya, suatu penelitian kalau sudah selesai di pendahuluan itu yang lainnya enak ya. Jadi menurut saya sebetulnya 60% ya skripsi itu selesai ya kalau sudah di pendahuluan ya. Jadi kalau pendahuluannya selesai ya 60% skripsi itu selesai ya. Itu. Nah, jadi apa sebetulnya yang clue-nya apa ya? Ya, jadi kalau dalam bahasa hukum ilatnya ya, slotnya ya, slotnya di pendahuluan ini adalah menyajikan masalah penelitian. Oke ya. Nah, jadi menyajikan masalah penelitian. Nah, jadi masalah penelitian ini juga ya, ini yang menjadi sebetulnya slide ya, slide pertama ya, ketika saudara ujian ya, itu sebetulnya yang harus disajikan, yang harus ditampilkan di layar ininya, layar PowerPoint-nya itu adalah masalah penelitian ya, masalah penelitian ya. Jadi ya, sebelum ke yang lain ya, jadi sebetulnya apa masalah penelitian ini? Oke ya, jadi masalah penelitian. Nah, ini penting ya. Jadi sebetulnya judul itu ya, judul skripsi itu ya bisa disusun nanti setelah skripsi selesai ya. Tapi yang paling penting ya, bahwa skripsi yang kita ajukan itu harus mengandung masalah. Jadi misalkan ya, saudara melakukan penelitian ya, ingin melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y di suatu perusahaan. Ya, tapi ketika ditanya kenapa neliti itu gitu ya, banyak mahasiswa yang menjawab ya ingin mengetahui bagaimana pengaruh X terhadap Y. Nah, itu jawaban salah. Ya, jawaban salah. Jadi masalah penelitian itu ya sebetulnya ya cukup satu kalimat. Ya, cukup satu kalimat. Ya, cukup satu kalimat. Nah, contohnya gini ya. Nah, kalimat ini tentunya harus mengandung suatu masalah. Oke, ini yang kata-kata ini sering saya sampaikan ya supaya dekat dengan saudara ya. Tapi banyak yang lupa gitu ya. Misalkan gini ya, ada dua kalimat ini ya. Satu ini, ya. Dua ini. Ya. Nah, mana dua kalimat ini yang merupakan masalah penelitian? Yang mana? Pertama. Hah? Yang berupa masalah. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oke. Yang pertama betul. Ya. Jadi ya, berapapun tebal ya, berapapun tebal ya, berapapun tebal skripsi ya, berapapun tebal tesis, berapapun tebal disertasi ya, sebetulnya ya masalahnya hanya satu kalimat ini ya, satu kalimat.
Jadi saudara jangan menjawab, oh karena ingin melihat pengaruh, bukan. Oke. Jadi kalau saya simpulkan, ya masalah penelitian ini adalah satu kalimat pernyataan, ya, bukan pertanyaan. Oke, ya. Jadi ya pendahuluan ini endingnya adalah ke sini, ya. Bagaimana kita menemukan suatu masalah. Ya. Oke, ya. Nih. Oke, bentar. Oke, ya. Nah, ini cerita masalah ya. Nah, berikutnya ya, apa yang harus disajikan di pendahuluan? Ya, nanti saudara cross check dengan punya saudara ya, sudah memenuhi kaidah ini enggak? Ya. Yang pertama, yang harus saudara sajikan ya, adalah fenomena. Ya. Jadi harus ada fenomena empiris ya, atau trending topik lah ya, trending topik Pak, yang Pak. sedang. Maaf, Pak. Ya, ya, Fajal silakan. Terkait masalah, Pak. Nah, ya. Untuk masalah sendiri itu saya masih kurang paham, Pak, mengenai ke kalimat pernyataannya. Mungkin bisa dicontohkan lagi, Pak. Oke, ya. Satu lagi Fajal ya. Oke ya. Ini langsung saya sebutkan ya. Dari dalam suatu penelitian ya, penelitian kuantitatif ya, atau kualitatif juga lah, nggak apa-apa ya. Kuantitatif ya. Ya betul ya, kuantitatif ya. Masalah itu masalah terletak di variabel dependent. Ya. Terletak di variabel dependent ya. Jadi kalau saya gambarkan sederhana seperti ini ya. Misalkan gini ya. Kita langsung ke ini aja, ke yang agak terkait ya, terkait dengan penelitian ekonomi ya, misalkan ya. Literasi misalkan. Literasi ya, minat investasi ya, yang umum. Literasi keuangan syariah misalkan. Minat investasi. Oke ya. Nah. Jadi kalau ada suatu model ya seperti ini, oke Fajal, halo Fajal. Iya Pak. Ya, mana variabel independen, mana variabel dependen? Variabel independennya literasi keuangan syariah, yang dependennya minat investasi. Oke, ya. Jadi masalah penelitian, ya, masalah penelitian itu harus ada di sini, Mas. Oke. Ya. Jadi ada masalah dulu nih di minat investasi, ya. Saya kasih warna merah. Oke. Ya.
Oke. Coba Mas Fajal, buatkan suatu kalimat statement, kalimat pernyataan yang menunjukkan bahwa ada suatu masalah di minat investasi. Kira-kira gimana? Rendahnya minat investasi masyarakat gitu, Pak. Oke. Ya, rendahnya minat investasi masyarakat misalkan terhadap apa misalkan? Terhadap reksadana. Oke, reksadana atau saham atau instrumen syariah misalkan ya. Misalkan ya. Atau bisa kalimat yang lain, bisa juga apa? Atau bisa sebaliknya, ya. Tingginya ya minat investasi. Oke. Jadi sebetulnya masalah itu retorika saja ya, retorika. Ya, retorika saja. Ya. Jadi ini contoh ya, ini contoh masalah. Oke. Dan tolong ya masalah ya. Masalah penelitian ya sekali lagi ya jangan fitnah. Ya, Ja. Iya, Pak. Saudara ngungkap ini, ya ngungkap masalah ini jangan fitnah. Ya. Bagaimana supaya tidak fitnah, Mas Fajal? Harus ada datanya, Pak. Oke, ya. Berarti harus terdukung oleh suatu data. Oke ya. Nah, maka nih Mas Fajal ya. Kalimat pertama yang kita bangun di sini adalah trending topik ini, fenomena empiris ya. Fenomena empiris ya, trending topik ya. Data ya terkait dengan minat ya, minat investasi ya. Misalkan pada saham syariah misalkan loh Mas ya. Nah, data ini ya data ini ya selain saudara sajikan dalam bentuk apa itu kalimat ya bisa saudara tambahkan ya dalam suatu gambar visual misalkan grafik ya tabel ya, dan lain-lain ya. Jadi ya di paragraf pertama ini saudara jangan bicara dari yang jauh-jauh ya. Saudara bahas dulu dari masalah penelitian ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya kemarin melihat pengajuan ya kata judul di 2018 ini ya, masih miskin, ya. Miskin fenomena ini. Ya. Misalkan saudara mau bilang nyebut tingginya minat investasi masyarakat terhadap saham syariah. Maka saudara di sini tidak cukup menyajikan data ya, tabel investasi pada saham syariah ya, tapi saudara bisa bandingkan ya, misalkan gini ya. Ya, saudara bisa bandingkan ya. Ini contoh saja ya. Bentar. Ya. Misalkan ya datanya bisa apa? Misalkan bisa berupa ya jumlah transaksi ya jumlah
transaksi misalkan ya, contoh saja. Jadi harus terdukung ya, misalkan periode ya, jumlah transaksi saham syariah misalkan ya, jumlah transaksi ya saham konven misalkan. Konven. Nah, jadi kita nyebut minat ya, tinggi minat itu harus ada pembanding. Ya, harus ada pembanding ya. Oh, ternyata pertumbuhan ya transaksi syariah itu lebih tinggi ya. Atau pertumbuhannya atau volumenya ya. Tergantung kita bagaimana membangun suatu retorika ya, retorika dalam suatu penelitian sehingga meyakinkan pembaca, oh memang ya terjadi sesuatu yang unik pada minat investasi saham syariah. Nah, ini harus tersaji di bab 1 ya, di bagian A ini fenomena. Nah, ya ini sumbernya bisa macam-macam kan, bisa dari berita-berita ya sumbernya ya. Ya. Jadi sumber ini bisa dari berita terkini ya, ya. Atau mungkin dari media online ya, ya. Atau dari regulator ya. Nah, ini harus muncul. Nah, saya mohon ya skripsi saudara ada. Jadi tidak ujug-ujug, oh saya ingin mengetahui saja ya pengaruh literasi terhadap minat investasi ya. Itu ya harus ada ini, wajib nih ya. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini wajib nih kita menyajikan ini supaya masalah kita tidak fitnah ya. Itu. Oke, Fajal, ada feedback? Iya Pak, udah paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Fajal sudah sampai apa? Masih bab 1 Pak. Oh, bab 1. Sudah nemu belum? Sudah Pak. Masalahnya? Ya sudah. Apa masalahnya? Masalahnya terkait cukup minat. 1 kalimat loh. Oh iya. Minat berkarir di entitas syariah, Pak. Itu belum statement masalah. Aduh. Apa ya? Oh, Gimana? rendahnya minat berkarir di entitas syariah. Oke. Fitnah apa enggak itu? Enggak fitnah, Pak. Ada datanya? Ada, Pak. Oke. Dari mana? Dari Facebook akuntansi. Dari Facebook akuntansi, Pak. Oke. Oke ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan. Dan ini disajikan di paragraf pertama ini. Ya. Udah paham Mas Fajal ya? Iya, Pak. Oke. Yang lain? Kalau yang bertanya silakan. Yang lain? Yang bisa siapa? Enggak ada? Halo, yang lain? Yang lain? Dania? Kawan-kawan yang lain? Saya mau tanya, Pak. Oh ya, Regi ya, bagus Regi. Iya, Pak. Ya, gitu dong. Ini acara santai oreng, ya, nggak usah. Iya, Pak. Ya. Mau nanya gini, Pak. Kan Iya. soal data itu, misalkan datanya itu dalam bentuk gambar ngambil dari internet itu bisa nggak, Pak? Nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Tapi diusahakan data-data itu terkini ya. Iya, Pak. Berarti nggak masalah, Pak, ya, kalau semisal datanya itu dari internet gitu, gambar dari internet. Internet itu ada linknya nggak? Itu internet linknya apa Pak. gitu? Ada linknya. Ya, dari mana misalkan? Katadata.co.id. Katadata.co.id. Oh ya, ya nggak apa-apa ya.
Tapi lebih valid kalau itu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, ya. Biasanya internet juga kan sumbernya ada dari mana gitu. Siap. Berarti boleh Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Sudah nemu masalah, Mas Regi? Sudah Pak. Apa masalahnya? Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi COVID-19. Oke, fitnah nggak itu? Enggak Pak, ada datanya ini Pak. Oke, ya, bagus. Ya, sudah sampai bab berapa? Ini bab 2 Pak, masih nyusun bab 2 Pak. Oke, ya, cepat ya, waktu tinggal 6 bulan lagi ya. Siap Pak. Oke, Pak mau tanya lagi Pak. ya, Itu yang nggak- terkait datanya itu harus di bab 1 atau nanti di lampiran sendiri nggak apa-apa atau gimana Pak? di bab 1. Ya. Dilampirkan walaupun banyak gitu Pak. Iya. Maka saudara bagaimana mendesain ya mengemas fakta-fakta itu dibuat yang baik ya, bisa dalam grafik, tabel ya. Kalau datanya rumit banget ya, lebih baik pakai grafik. Ya. Kan Excel sekarang memfasilitasi itu buat grafik yang bagus ya. Itu disajikan di awal, Mas, ya. Di awal. Jangan di lampiran ya. Lampiran nanti enggak dibaca ya. Itu Mas Fajal ya. Baik Pak. Yang lain, silakan yang lain. Yang lain. Yang lain? Pak mau tanya. Oh ya, siapa ini? Diana, Pak. Oh iya, Diana. Diana semester berapa? 7, Pak. Angkatan 2018. Oh iya ya. Jurusan apa? EI, Pak. Oh EI. Lo kok bisa ikut? Kan itu grup bimbingan dulu, Pak. Oh iya. Gimana? Silakan. Saya mau tanya, misalkan datanya itu langsung dari objek yang kita mau teliti, itu boleh nggak Pak dicantumin di bab 1? Misalkan mau bahas tentang perilaku keuangan, perilaku manajemen keuangan santri, terus nanti datanya itu kayak pemasukan dan pengeluaran santri gitu Pak, boleh nggak Pak? Ya harus relevan. Masalahnya apa? Masalahnya rendahnya perilaku, buruknya perilaku keuangan perilaku manajemen keuangan santri gitu Pak, dalam mengelola mengatur keuangan. Fitnah enggak itu? Enggak sih Pak, soalnya datanya juga kan saya juga mintain data pendapatan pemasukan dari orang tua sama pengeluarannya itu lebih banyak, pengeluarannya lebih besar gitu Pak. Iya, ya karena mungkin pemasukannya kecil, lebih rendah dari kebutuhannya. Ya cenderung apa ya Pak? Mungkin bisa dibilang boros gitu Pak. Iya. Ada pembandingnya. Saudara bilang boros. Yang tidak boros itu bagaimana? Ada nggak? Yang tidak boros berarti yang nggak melebihi ini dong Pak. Wah, jumlah pemasukannya. Gitu. Loh, kalau pemasukannya 100, 50.000, habis 50.000, boros nggak? Sebulan? Enggak. Hah? Nah, jadi harus ada pembandingnya. Gimana Pak? Contohnya Pak? Hah? Gimana contohnya Pak? Iya, jadi saudara bilang boros itu hati-hati ya. Kalau misalkan Fajal ya sama orang tuanya di Semarang diberi sangu sebulan 400, kemudian habis 400. Ada juga temannya Fajal itu dikasih sangu 2 juta tapi hanya habis 800. Boros mana tuh? Fajal apa temannya Fajal? Temennya Pak. Hah? Temennya. Iya, lu padahal nggak habis tuh.
Berarti pendapatan ya. Nah, jadi apa lagi coba indikator manajemen keuangan itu selain itu. Jadi kalau itu masih bisa didebat itu. Nah. Misalkan ya gitu. Hah? Gaya hidup sih Pak, lifestyle. Nah, gimana mendeskripsikannya? Misal kalau orangnya sederhana, ya sederhana, ya gitu. Itu ya enggak boros. Tuh, Pak. Hah? Nah itu ada ininya enggak? Gimana mendeskripsikannya itu? Hah? Maka coba cari masalah-masalah itu yang jangan terlalu sempit lah, ya. Yang terlalu sempit, ya. Ya. Apalagi misalkan ya meneliti tentang manajemen keuangan santri. Santri itu memang tujuannya ke situ itu menuntut ilmu, bukan memanage keuangan itu kan. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Nah, kecuali manajemen keuangan keluarga. Nah, itu ya. Itu sudah agak luas ya, karena bagaimana berumah tangga itu kan salah satunya bagaimana bisa mengatur manajemen keuangan ya. Jadi manajemen keuangan itu kan bagaimana merencanakan, melaksanakan keuangan ya. Misalkan dari pendapatan keluarga ya, berapa persentase untuk konsumsi wajib ya, berapa persentase untuk darurat ya, berapa persentase untuk investasi. Nah, itu penting untuk membentuk keluarga samawa gitu kan. Kalau santri memang dia ya ke sini bukan kegiatan utama memanage keuangan ya. Yang penting mereka di sini hidup ya. Ya. Hidup menuntut ilmu gitu kan. Nah, gaya hidup itu santri di Semarang ya kurang pas ya. Karena dikasih banyak habis, kasih sedikit habis ya nggak masalah gitu. Saya kira bukan sesuatu yang isu yang yang cantik untuk kita teliti. Itu Mbak Diana ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi carilah isu-isu, masalah-masalah yang cantik ya, yang dapat kita teliti ya. Jadi kalau saya arahkan ya, daripada neliti manajemen keuangan santri, mending neliti manajemen keuangan rumah tangga muslim misalkan. Ya, itu menarik ya. Berapa untuk kebutuhan pokok ya, berapa untuk zakat ya. Nah, dan sebagainya ya. Baik Pak. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu alasan saya juga mengadakan diskusi kali ini ya. Saya itu bosan mereview proposal mahasiswa yang saya katakan sampah-sampah kayak gitu ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan silakan. Cukup? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, berikutnya ya, saudara ya, setelah bercerita mengenai fenomena empiris atau trending topik ya, ini mungkin bisa menjadi beberapa paragraf ya, beberapa paragraf ya. Nah, selanjutnya saudara masuk ke gap research ya. Jadi ya, di gap research ini ya, saudara harus mencari penelitian-penelitian ya, harus mencari penelitian ya, penelitian yang relevan ya, harus mencari penelitian-penelitian yang relevan ya. Yang tidak relevan jangan ya. Ya.
Apa penelitian yang relevan ya? Kalau kita lihat berarti penelitian, misalkan contoh ya, contoh ini, ya. Contoh adalah penelitian yang telah mengkaji ya, mengenai ini minat investasi. Ya, kalau dicontohkan dikaitkan dengan ini ya, minat investasi. Ya. Nah, minat investasi. Nah, ini contoh ya. Nah, saudara bisa awali dengan kalimat pembuka seperti ini. Misalkan ya, ini contoh saja. Ya, penelitian terdahulu menunjukkan ya, atau menemukan ya faktor-faktor ya yang mempengaruhi ya minat investasi pada saham syariah ya. Misalkan penelitian A ya, 2020 ya, menunjukkan bahwa misalkan ya, literasi keuangan ya, berpengaruh positif, misalkan positif ya terhadap minat investasi. Ya, ini contoh ya. Satu ya. Dan ya. Terus nanti kalau ada penelitian lagi boleh disajikan ya. Nah, terus saudara sajikan risetnya misalkan. Namun demikian ya. Penelitian ya. Namun demikian penelitian B misalkan tahun 2021 ya, menunjukkan ya bahwa ya tingkat literasi keuangan ya misalkan tidak berpengaruh ya. Oh, ada anunya, powernya nggak ada ya? Bisa ambil nggak? Ya, tanda tangan ya. Ya, literasi keuangan tidak berpengaruh ya terhadap minat investasi. Ya. Atau tidak berpengaruh, atau sebaliknya misalkan berpengaruh negatif ya terhadap minat investasi. Nah ini contoh ya, contoh literatur review gap research ya. Ya, jadi setiap hubungan variabel, ya misalkan saudara hubungan variabelnya banyak, ya harus dicari gap research-nya. Ya, harus dicari gap research-nya. Nah, untuk mempermudah ya, untuk mempermudah ya review penelitian terdahulu ya. Maka bisa dibantu dengan tabel ya. Tapi tabel ini nanti disajikannya di bab 2 ya. Di bab 2, tapi di awal tuh sebaiknya saudara membuat tabel ini ya. Ini saya contohkan nih, ini saya kemarin memberi materi ke adik kelas ya. Ini. Jadi ya sambil mengerjakan bab 1 ya saudara download jurnal ya, bisa dari Google Scholar atau dari jurnal yang saudara bidik ya. Saudara buat seperti ini ya, buat tabel ya. Ya misalkan ya
penulis ya, Ratno tahun 2000. Judulnya pengaruh X dan Z terhadap Y. Variabel independennya apa? Misalkan X dan Z. Variabel dependennya apa? Teorinya apa yang digunakan? Ya, karena teori ini kemungkinan juga akan kita gunakan. Ya, misalkan agensi teori. Ya, alat analisisnya apa? Misalkan pakai regresi, ya, atau pakai SM. Nah, hasilnya apa? Misalkan X berpengaruh negatif terhadap Y. Z tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, ini sebaiknya saudara buat dulu nih. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, berapa sebaiknya jurnal yang saya review? Ya, ya. Maka yang direview ya minimal 20 sampai 30 jurnal. Nah, saya katakan di sini kan penelitian yang relevan. Ya. Maka coba cari penelitian-penelitian ya yang variabel dependennya adalah minat investasi ya. Jadi ini baru relevan. Yang lain-lain nggak relevan. Jadi cari nih. Ya, penelitian dahulu yang sudah mengkaji tentang minat investasi itu faktornya apa saja. Ya, kalau contoh ini ya. Contoh ini misalkan minat investasi. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah. Regi, ada pertanyaan? Ya Pak, mau nanya Pak. Ya. Tentang gap research-nya nih Pak. Kan saya kan kepatuhan, kan variabelnya ada terkait kesalahan sosial kan ya Pak. Variabel saya. Nah, tapi itu variabel apa? Kesalahan sosial itu? Independen, Pak. Independen ya. Nah, itu saya nyari kan jurnal-jurnal kan belum ada yang kesalahan sosial buat kepatuhan wajib pajak atau terkait soal pajak. Nah, tapi penelitian terdahulunya tuh tentang sebentar Pak. Mana ya? Oh, ini penelitian terdahulunya tuh judulnya kayak upaya Basnas Jepara dalam menanamkan kesalahan sosial pelajar melalui program Pekan Peduli Sosial. Nah, itu kan tapi di indikatornya tuh sama gitu pakai sama-sama kan indikatornya ada terkait memberi dan peduli sesama kayak gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Nggak masalah. Jadi kalau saudara mau menghadirkan variabel yang belum ada di penelitian terdahulu, nggak apa-apa. Itu justru nanti yang akan di poin C ya, itu originalitas. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti setelah ini ya C, Mas ya. Jadi kalau kita menghadirkan variabel yang tidak ada di penelitian terdahulu, tidak apa-apa. Ya, itu malah bagus. Yang penting nanti argumennya kuat. Ya. Itu Mas Regi. Iya Pak, siap. Ya, yang lain? Silakan teman-teman. Ini sesi sharing loh. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya bingung nih, bisa apa enggak gitu ya. Ini peserta baru 69 nih ya. Mana nih teman-teman yang lain? Ya. Oke, mungkin udah pada bisa nggak apa-apa ya. Oke ya. Ada lagi yang bertanya? Yang lain? Halo? Yang lain? Fajar bertanya lagi enggak? Tahu Reza? Diana? Diki? Cindy? Aulia Wirda? Silakan. Perlu lain nggak apa-apa kalau mau bertanya, silakan. Fajal nggak bertanya, Fajal? Pak Ratno mau bertanya, Pak Ratno. Ya, silakan Raffi. Ya, ini kan coba Pak yang fenomena empiris tadi Pak. Saya mau bertanya ini ada itu Pak. Ada yang mau saya tanyakan di sini Pak. Ya. Yang fenomena empiris tadi Pak, yang databel itu Pak. Nah, oh iya. Pak,
ini kan Pak Ratno kan bahasnya yang kuantitatif. Apakah mungkin yang fenomena empiris ini, yang tabel ini bisa menjadi kual, Pak? Gitu, Pak. Oh, bisa. Bisa. Jadi di kual saya kira untuk pendahuluan ini sama, ya. Jadi kita harus masuk ke dalam suatu penelitian itu harus ada masalahnya, ya, harus ada masalahnya. Sama Mas Raffi. Itu dia juga gap research itu juga, Pak. Oh iya. Gap research itu juga sama kual juga itu, Pak. Kuant sama Iya. kual. Iya, harus ada, ya. Tabel ini juga dibikin juga, Pak. Yang ini, yang bawah ini ya, yang ini, Pak, yang ditandai sama warna merah ini, Pak. Oh Ya, iya, kual bisa. juga, Pak. Ya, kual juga harus literatur review. Ya, tapi kalau kual, ya, kual belum tentu disajikan ini variabel independen-dependennya. Ini yang tabel ini bisa di drop, ya. Berarti nanti yang kita hapus itu yang independen sama dependennya ya, Pak? Ya, betul. Tetapi ada kemungkinan kita tetap bikin tabel ini ya, Pak? Atau memang Iya, harus itu, Pak? harus buat, ya. Karena ini akan memudahkan kita. Ya, jadi penelitian itu kan sebetulnya kita tidak start dari nol, ya. Tapi ilmu itu terus berkembang. Nah, perkembangan itu namanya state of the art, ya. Jadi ya, semakin banyak literatur review kita, ya, jadi masalah yang sama, ya, kita lihat alur pikirnya, ya, dari penelitian yang pertama kali membahas, ya, mungkin tahun kapan gitu, ya, tahun 50 atau tahun 60, ya, sampai sekarang, ya, itu bagaimana, ya. Jadi semakin banyak semakin baik, ya. Semakin banyak semakin baik. Mengenai Mas tahun apa namanya referensi ini kan ada tahun 2002, yang contohnya ini kan tahun 2020 2021 lah. Untuk misalnya saya nemunya tahun 2010 2014 itu bagaimana, Pak? Nah, sebaiknya, ya, ada yang terupdate, tidak mungkin tidak ada, ya. Tapi kita menunjukkan penelitian terdahulu itu kita menemukannya di tahun itu, Pak. Bagaimana, Enggak Pak? lah, kurang, searching-nya kurang, ya. Pasti ada, ya, pasti ada, ya. Ya, mungkin cari coba, kalau nggak ada yang nasional, yang internasional, ya. Jadi kalau bisa, ya, skripsi-skripsi ini, ya, itu sudah mulailah, ya. Jangan semuanya literasinya nasional, ya. Tambahkanlah, ya, minimal 20%, ya, syukur 50% literasinya yang internasional. Coba cari clue-clue dalam bahasa Inggris, ya. Itu Raffi, ya. Jadi jangan pakai artikel kuno semua, ya. Enggak apa-apa artikel kuno disajikan, ya, tapi kita lihat state of the art-nya sampai dengan posisi sekarang bagaimana, ya. Itu. Berarti yang paling ideal itu ya 5 tahun terakhir ya, Pak? Ya, ya. Jadi perbanyak 5 tahun terakhir, tapi untuk state of the art nggak apa-apa kita telusuri ke babonnya yang belakang. Supaya tahu alurnya, alur pikirnya. Mungkin 2:3 ya, Pak? 2 yang lama terus 3 yang update 5 tahun terakhir gitu mungkin bisa, Pak? Iya. Oke, itu ya. Ada lagi, Raffi? Enggak, Pak, itu dulu, Pak. Itu yang tadi saya bingungkan, ya sudah terjawab. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi ini dibuat, ya. Tapi tabel ini tidak disajikan di sini, ya. Yang disajikan di ini hanya ininya, kalimat-kalimat menyajikan gap research seperti ini, ya. Itu untuk yang pendahuluan, Pak, yang itu, yang gap research pendahuluan. Ya, tapi dimasukkan dalam bentuk kalimat seperti ini, ya. Yang tabelnya berarti reviewnya itu ya, Pak? Ya, ini review kita, ya. Nanti ini bisa disajikan di bab 2, ya. Nanti, ya. Nah, nanti saya pindah ini ke bab 2. Sementara saya taruh sini, ya. Oke, ya.
Ya. Ada yang tanyakan lagi? Raffi? Ntar dulu Pak, lanjutin aja dulu. Yang lain? Yang lain? Nanti ini series ya. Apa namanya? Kita tidak selesai, tapi saya akan memberi tugas ya, memberi apa namanya? Saya monggo nanti ya. Ini ikutnya sukarela ya, ikut ini sukarela. Tapi saya ingin saudara ada progres ya. Oke, berikutnya adalah ya setelah kita fenomena empiris ya, gap riset ya, kemudian harus ada orisinalitas ya. Nah, orisinalitas itu apa ya? Lihat itu apa ya? Apa perbedaan ya penelitian kita ya, dengan penelitian terdahulu. Oke ya. Apa perbedaan penelitian kita ya dengan penelitian terdahulu ya. Ya, jadi kita harus ilmu itu kan karena berkembang ya. Jadi penelitian kita ini kedudukannya apa? Apa melengkapi ya. Melengkapi ya. Jadi kedudukan kita ya. Kedudukan penelitian kita. Atau bahasa ilmiahnya apa ya? Posisi ya. Posisi ya, posisi penelitian kita. Ya, posisi penelitian kita di antara ya penelitian terdahulu ya. Jadi posisi penelitian kita di antara penelitian terdahulu ya. Ini bisa melengkapi ya. Melengkapi ya. Menambah ya. Ya, menambah atau memperbaiki. Nah, itu ya. Nah, jadi orisinalitas itu ya harus dapat menjawab minimal 2 pertanyaan. Minimal 2 pertanyaan. Ya. Apa ya? Nah, apa orisinalitas kita? Kemudian mengapa? Mengapa disebut ya? Disebut orisinalitas dalam penelitian kita. Nah, jadi ini argumen lah ya, argumen. Oke ya. Nah, ya. Jadi apanya ya? Apanya banyak macam. Apa? Misalkan ya beda subjek ya, ini paling ini misalkan, atau beda fokus ya, beda fokus ya, beda fokus penelitian. Misalkan ya saudara meneliti masalah minat ya, yang satu misalkan fokusnya ke masyarakat ya. Ya, yang terdahulu misalkan fokusnya ke pengelolanya. Pengelola investasinya ya. Ya ini. Kemudian bisa juga ya tadi Mas Regi misalkan menambahkan variabel dalam model. Nah, ya. Tapi jangan sampai apa ini dijawab saudara hanya dengan beda tahun saja, misalkan ya, beda objek. Nah, itu ya yang paling rendah lah, orisinalitas yang paling rendah, ya. Dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian saudara ya bisa menjelaskan apa orisinalitas, juga dijelaskan mengapa. Misalkan Mas Regi menambahkan
variabel tadi kesalehan sosial dalam minat membayar pajak. Nah, Mas Rigas menambahkan ya, di argumen berikutnya, ya, mengapa kesalehan sosial itu ya menjadi originalitas penelitian kita, ya, dan mengapa kita menghadirkan variabel kesalehan sosial. Ya. Itu harus kita jelaskan. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau tanya Pak. Oh iya, silakan Fajar. Untuk penambahan variabel itu tadi, argumennya itu lebih baik tertulis atau nanti, maksudnya penjelasan aja Pak? Atau gimana? Oh iya, harus tertulis. Oh, gitu. Ya, disajikan di sini. Ya. Jadi setelah gap riset, kita sajikan nih originalitas. Ya. Harus kita jelaskan di sini. Berarti ini ya Pak, misalnya ada tambah variabel A. Nah, kita mengapa menambahkan variabel A tersebut itu ditulis gitu ya Pak? Iya. Ya, betul. Bagaimana logiknya ya? Logiknya kita hadirkan. Kenapa mempengaruhi minat investasi gitu. Yang itu luput dari penelitian terdahulu gitu. Ya. Itu Mas Fajar. Baik Pak. Dan lainnya ya. Oke. Oke. Yang lain? Yang lain? Oke, ya. Ini saya belum ada yang tanya nih, mbak-mbaknya. Udah paham belum nih? Lala, Diana, Indah. Halo, Indah. Indah. Sukendriati, halo. Halo Indah. Enggak kedengaran. Wirda. Wirda mana Wirda? Dewi Nur. Nur Hasanah, halo. Dengerin nggak Nur? Halo? Oke ya, nah berikutnya ya setelah kita menjelaskan ini ya, empiris ya, gap riset ya, originalitas ya. Nanti kita kan akan masuk ke apa itu pertanyaan ya, pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian dan tujuan ya, tujuan penelitian. Nanti biasanya di sini kan ada kalimat kesimpulan ya. Ya. Oke ya. Nah biasanya sebelum pertanyaan ini ada ini ya, ada kalimat misalkan berdasarkan ya, berdasarkan ini apa namanya rumusan ya, rumus atau ini berdasarkan latar belakang ya, gap riset misalkan, maka ya pertanyaan penelitian atau ini maka ya, maka dapat dirumuskan permasalahan
begini, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah misalkan ya faktor apakah yang mempengaruhi minat investasi. Ya. Kemudian tentunya ya berdasarkan misalkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian adalah misalkan ya, apakah tingkat ya literasi misalkan literasi keuangan mempengaruhi minat investasi masyarakat pada saham syariah. Ya. Oke, ya. Ini dan seterusnya ya, DST tergantung nanti berapa faktor ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya misalkan kalimatnya seperti ini ya. Nah, misalkan berdasarkan pertanyaan penelitian, maka ya tujuan penelitian ini adalah ya, ini satu misalkan ya. Misalkan untuk mengetahui ya dan menganalisis ya faktor untuk mengetahui dan menganalisis ya pengaruh tingkat literasi keuangan ya, terhadap minat investasi masyarakat pada saham syariah. Seperti ini ya, ini contoh ya, kalimat tujuan penelitian. Oke ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Halo. Ya. Nah, nanti saya kalau bimbingan ya, bimbingan saya harus seperti ini ya, ya. Formatnya ya. Demikian juga kalau saya nguji ya, dan insya Allah kalau saudara susunannya seperti ini, sudah mapan seperti ini, nanti ujian skripsinya dapat A ya. Itu dari beberapa kakak kelas yang sudah melaksanakan ujian. Oke, mau lanjut apa dilanjut hari lain? Hari lain, Pak. Kenapa? Udah siang, Pak. Oh, udah siang. Kapan lagi? Rabu depan? Oh, Rabu depan nggak bisa ya. Sabtu, Pak. Sabtu, Pak, Sabtu. Jangan Sabtu. Kamu nggak memberi kesempatan saya kumpul sama keluarga. Kapan? Slogannya Pak Ratno Mawon. Kemis. Rabu depan aja, Pak, nggak apa-apa. Rabu saya jemput anak pondok.
Kamis depan nggak apa-apa, Pak. Kamis ya. Oke. Kamis ya, tolong tugas sukarela nih ya, yang mau ikut monggo, nggak monggo ya. Besok berarti kita masuk ke literatur review ya. Nah, Kamis itu mohon saudara sudah membawa bekal ini ya, tabel ini ya. Mau apa enggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Oke, tapi dibuat sendiri ya. Pak mau tanya boleh? Ya, ya boleh. Siapa ini? Zulifa, Pak. Hah? Zulifa. Oh iya, Julifa. Mana fotonya mana? Ya, itu Mana jadi fotomu kan mana apa? Videonya mana? di Hah? off cam dulu ya, Pak. Gak apa-apa Kenapa? kan, Pak? Mau nanya proposal kuantitatif itu kan di bagian akhir ada daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran-lampiran seperti kuesioner, penelitian, dan pedoman wawancara atau peristiwa lapangan. Nah, kalau misalkan pakai data sekunder itu, diisi lampirannya itu perusahaan yang terdaftar di objek penelitian atau bagaimana, Pak? Iya, datanya data, Mbak. Data, maksudnya data nama-nama perusahaannya aja atau? Enggak, biasanya kuantitatif ya. Apa variabelnya? Variabelnya itu kan ada kualitas audit, laporan manajerial, dan komite audit. Proksinya apa? Kualitas Misalkan laporan kualitas audit keuangan. diukur pakai apa? Diukur teorinya atau gimana, Pak? Enggak. Kualitas audit itu satuannya apa? Di sini cuma sebatas kualitas auditnya itu seperti apa? Oh, berarti gitu, Pak? belum memahami Mbak Julifa ya? Yang kayak gimana, Pak? Enggak, kualitas audit itu ngukurnya bagaimana? Ngukur kualitas audit itu. Oh, berarti harus tahu dulu ngukurnya itu seperti apa, nanti data itu baru dicantumkan di lampiran-lampiran. Iya, betul. Ya. Baik, Pak. Seperti misalkan ini variabelnya profitabilitas ya. Profitabilitas itu ngukurnya mau pakai apa? Mau pakai besarnya laba ya. Atau mau pakai rasio perbandingan laba dengan investasi, misalkan perbandingan laba dengan aset ROA gitu. Oh gitu, iya ya, Pak. Ya. Nanti saya baca-baca dulu. Iya, baca-baca dulu ya. Iya. Terus terakhir, Pak, Mm-mm. kalau misalkan draft kemarin itu kan saya ada batasan penelitian. Nah, itu nanti di proposalnya dicantumkan juga atau? Batasan penelitian gimana maksudnya? Jadi kan kemarin saya tuh di draft itu nulis batasan penelitiannya itu permasalahan yang dilakukan peneliti yaitu hanya sebatas menggunakan data perusahaan yang tidak pernah di-listing yang terdaftar pada CI tahun 2018 sampai 2020. Kayak gitu aja, Pak. Ya itu nggak apa-apa, nanti itu dicantumkan di ini, di sampel ya, di bab 3. Sampel. Ya, Oh, iya. di populasi dan sampel kalimat itu. Oh gitu ya. Udah, gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Julifa sudah dapat pembimbing belum? Sudah. Siapa? Pak Wahab dan Pak Faris. Oke. Sudah sampai mana bimbingannya? Kalau bimbingannya itu kan nanti bimbingannya ngajuin proposalnya dulu, Pak. Jadi ini masih ngerjain proposal. Oke. Nah, tolong ini literatur review-nya dikuati dulu ya. Oh, Variabel iya, dependennya apa, Mbak Julifa? Variabel dependennya. Kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Nah, berarti nanti cari semua ya. Semua penelitian ya minimal 30 yang variabel dependennya adalah kualitas. Oh iya, Pak. Ya, buat tabel seperti ini ya. Ya. Di-download ya, di-download penelitiannya ya, kemudian di review seperti ini. Baik, Pak. Kamis depan sudah bisa jadi? Insya Allah. Oke, saya tagih nanti ini ya. masih enggak Hah? skripsi proposalnya lagi. Gimana?
Soalnya ini masih nggak enak badan, jadi belum sempat ngerjain. Wah, minum madu nanti sehat ya. Iya, Pak. Ya, yang lain juga ya. Monggo. Kalau mau semangat, minat ikut program terstruktur saya ini, ya insya Allah skripsinya baik ya. Dan pertanyaan nanti dapat dijawab dengan baik saat ujian ya. Jadi tolong ini dipelajari ya, seperti tadi Mbak Julifa ya, ilmu yang relevan dengan akuntansi syariah. Ya, misalkan kualitas audit. Mbak Julifa maka harus paham apa yang dimaksud dengan kualitas audit. Pengertiannya apa, ngukurnya bagaimana, cari datanya dari mana. Nah, itu harus paham. Iya, Pak. Nah, itu ya Mbak ya. Demikian Iya, juga Pak. dengan yang lain ya. Bapak mau nanya, Oh ya, siapa? Vicky, Pak. Ya, Vicky. Silakan Vicky. Mau nanya, cara menentukan grand teori dari penelitian kita itu gimana ya, Pak? Grand teori. Iya. Ya, itu tergantung variabel dependennya, Mbak. Variabel dependennya, kalau variabel dependennya tentang minat gitu, Pak? Nah, tentang minat beberapa teori yang ada variabel minatnya banyak ya, misalkan minat apa, Mbak? Minat membayar zakat, Pak. Ya, Minat ada membayar banyak zakat. teori, Mbak. Misalkan teori TRA, teori recent action. Cara memilihnya yang tepat kayak gitu gimana ya, Pak? Yo, dari literatur terdahulu banyak baca. Ya. Sudah baca-baca berapa artikel? Kayaknya ada yang ini sih, Pak. Apa yang tentang syariah enterprise teori itu, Pak? Ya, coba dibuat dulu seperti ini 30. Sudah baca artikel berapa? 10-an gitu, Pak. Nah, dibuat kayak gini ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Karena ini kalau sudah buat kayak gini nanti kita tempel nggak sia-sia. Kita akan tempel di bab 2 nanti, ya. Kalau Tabel misalnya ini jurnalnya kadang nggak ada yang pakai teori gitu, Pak. ya nggak apa-apa, yang nggak ada kita kosongkan strip. Pasti ada lah, ya. Makanya saudara, pencariannya jangan jurnal nasional saja, ya. Cari juga jurnal-jurnal internasional, ya. Misalkan intention pay zakat misalkan, pasti ada. Ya. Minat apa intention kan, minat. Nah, intention to pay zakat misalkan, ya. Iya, Pak. Oke. Sanggup nggak Kemis ketemu lagi? Ya, sanggup, Pak. Oke. Pembimbingnya siapa? Pak Warno. Oh, satunya? Satunya Bu Firda. Oke. Udah. Nanti kalau kamu susunannya sudah mapan seperti saya, mereka manut nanti, ya. Nah, karena memandang kamu serius ini, ya. Nah, berantakan, aduh, ya. Malas saya ngebimbing. Ya, siapa? Makasih Mbak Vicky. Regi, Pak. Regi, Pak. Ya, Regi. Silakan Mas Regi. Tadi bagian teori-teori itu biasanya dapatnya di bagian mana, Pak? Yang kayak agensi teori itu, Pak, biasanya. Di bab 2 ada, di bab 2 artikel. Soalnya baca jurnal-jurnal nggak ada, Pak, biasanya. Nggak nemu-nemu yang teori-teori. Ada lah. Jurnalnya apa? Coba. Memang ada yang jurnal itu karena dia harus diringkas, ada yang eksplisit, ada yang implisit ya. Tapi banyak jurnal yang menyajikan teori ini. Tapi saya belum nyari di jurnal internasional sih, Pak. Coba saya cari dulu. Ya, coba cari-cari ya. Iya, Pak. Nah, mohon nanti Kemis itu ya semuanya sudah membuat literatur review 30, minimal 20% lah ada jurnal. Kalau 20% berarti 6 ya. Ada jurnal internasionalnya. Nah, nanti saya kasih link bagaimana download paksa jurnal yang berbayar itu ya. Atau saudara sudah punya? Belum, Pak. Belum, Ya, Pak. Ya, jadi kalau saudara nemu jurnal baik, tapi nggak bisa di-download, nanti di-download pakai link itu. Ya. Nanti saya share di grup ya.
Baik, Pak. Oke. Ini sudah di screenshot belum ini? Sudah, Pak. Yang tadi sudah screenshot ya. Jadi nanti saya tidak usah share di ini ya. Di grup ya. Halo? Kalau di-share juga nggak apa-apa, Pak. Di-share juga nggak apa-apa, Pak. Wah, senengannya gitu. Ya nggak apa-apa demi kalian yang saya cintai. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Jadi nanti kita ketemu Kamis ya, jam 10 sampai jam 12 ya. Cukup ya? Oke, ini saya stop screen. Oke, sebentar. Oke, saya mohon saudara on kamera, yang bisa on kamera ya. Tak foto dulu nih. Tak foto dulu. Oke, sebentar. Oke, silakan on kamera. Jadi Kamis nanti tugas ya. Kamu di mana, Jal? Di rumah, Pak. Mana? Di Boyolali? Nggak di Semarang, Pak. Kamu kalau pulang ke Boyolali kok nggak pernah bawa oleh-oleh buat saya? Dibawain apa, Pak? Ya, Maunya Boyolali dibawain itu apa sapi, apa-apa. sapi. Oke ya. Yang lain nggak ada yang mau anu? Nah, gitu dong. Tak foto ini, tak foto ya. Lala, enggak kuliah itu lala mung mejeng-mejeng to lah. Dah, saya screenshot ya, layar pertama ya. 1, 2, 3, cheese. Oh, ini ada yang nyusul nih. Cheese. Oke, tak simpan dulu ya. Sebentar, tak simpan dulu. Buat kenang-kenangan. Hah? Buat kenang-kenangan, tak simpan dulu ya. Lagi, sebentar. Layar kedua. Ya. Cheese. Nah, layar kedua. Oh, nggak ada yang anu. Oke, layar kedua. Dah, sebentar. Layar ketiga. Oke. Ya. Kita simpan. Oke, ya. Ya. Ya udah teman-teman. Makasih ya. Nanti kita ketemu di sesi 2 hari Kamis ya. Tapi saudara komit nih. Kalau nggak komit nggak usah ikut ya. Mohon selesai bab 1 beserta literatur review 30. Ya, sanggup nggak? Bab 1. Sanggup, Pak. Sanggup. Mantap ya. Bab 1 sama literatur review 30 dengan format seperti tadi. Ya, baik yang kuan maupun yang kual. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Matur suwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.